Bab 1561. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke ruang konferensi, Yan Zheng tersipu. Sebagian besar wartawan yang menunggu di ruang konferensi datang ke sini pagi-pagi sekali karena mereka mengatakan akan bertemu Dewan Direksi hari ini, dan mereka menggunakan media untuk merilis berita bahwa kakak tertua mereka sakit kritis. Mereka ingin menangkap berita besar tentang pergantian ketua grup GU, sehingga Yan Zheng juga bisa menggunakan perhatian media saat ini untuk mengalahkan reputasinya. Yan Zheng awalnya ingin mereka melaporkan kemenangannya di Dewan Direksi, sehingga setelah tengah hari, media dapat mengumumkan kepada publik bahwa ketua grup GU telah mengubah posisinya dan dia akan menjadi ketua berikutnya. Tanpa diduga, semua hal yang dia lakukan akhirnya akan memenuhi kebutuhan kakak tertuanya. Dia bahkan bisa berpikir bahwa begitu kakak laki-laki itu muncul di konferensi pers dengan wajah merah, semua wartawan media yang mengira dia akan mati harus menggoreng mereka di tempat. Setelah dia mengumumkan bahwa dia telah memperoleh 51% hak suara, wartawan media harus kaget untuk menambahkan apa-apa. Dengan pikiran ini melayang di benaknya, dia diam-diam menghela nafas. Mungkin, ini takdirnya. Awalnya, kemampuan dan pergelangan tangannya lebih rendah dari kakak laki-lakinya. Dia ingin memanfaatkan kekosongan itu, tetapi dia tidak menyangka akan ada tuan muda keluarga Wade di sampingnya. Yang lebih menakjubkan adalah saudara itu sembuh dari penyakit serius dalam semalam. Tampaknya satu-satunya hal yang cocok untuknya adalah mengikutinya sebagai foil. Faktanya, Philip adalah orang yang cerdas. Dia mempertimbangkan banyak hal dengan sangat komprehensif, dan dia hanya menggigil karena kesuksesan. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya dia masih melihat Charlie yang mengaduk-aduk situasi di belakangnya. Tanpa Charlie, Philip akan menyusun strategi lagi, menyeret tubuh sekarat, dan tidak mungkin untuk melawan persatuan antara dia dan Yang Ang, dan bahkan keselamatan istri dan putrinya tidak akan dijamin di masa depan. Namun, Yan Zheng dapat melihat situasi pada waktunya dan segera melepaskan rencana keseluruhan yang asli untuk menghentikan kerugian, dan dia juga dapat melihat bahwa orang ini setidaknya adalah nomor satu. Ubahlah menjadi tipe orang yang tidak dapat melihat situasinya dengan jelas dan masih dengan keras kepala menolak ketika dia meninggal, dan dia akan segera benar-benar kedinginan. Philip berterima kasih kepada Charlie saat ini. Munculnya Charlie tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri, tapi juga menyelamatkan istri dan putrinya, serta karirnya. Kebaikan ini, menurutnya, takut hidup dalam kemiskinan, dan tidak bisa membayar semuanya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik selama sisa hidupnya. Jadi dia meraih tangan Charlie dan berbisik kepadanya, "Charlie, jika kamu tidak ingin kembali ke rumah Wade di masa depan, datanglah ke grup GU. Paman akan mengatur untuk Anda posisi wakil ketua. Saya hanya punya anak perempuan. Dengan putriku, segala sesuatu di masa depan akan menjadi milikmu." Apa yang dikatakan Philip bukanlah kesopanan, tapi dari hati. Dia merasa putrinya akan menikahi Charlie, dan Charlie adalah menantunya. Jika dia tidak kembali ke rumah Wade, keluarga GU akan menjadi miliknya di masa depan. Meskipun dia berpikiran terbuka, dia juga merasa bahwa jika putrinya menikahi Charlie, dia harus menjadi penolong yang baik. Charlie dan ayahnya, Chang Ying, adalah dermawannya. Selama Charlie bisa memberi putrinya kebahagiaan seumur hidup, dia rela memberikan semua asetnya sebagai mas kawin untuk putrinya. Charlie secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai calon menantu, bahkan separuh dari putranya. Tetapi dia tidak bisa menghadapi hal semacam ini, jadi dia berkata dengan serius, "Paman, saya tidak punya rencana untuk kembali ke Eastcliff. Anda masih mengizinkan saya untuk mempertimbangkan masalah ini." Philip juga tidak memaksa, mengangguk dan berkata, "Singkatnya, kamu harus melihat pamanmu kapan saja dan dalam keadaan apapun. Rumahku adalah rumahmu." Charlie mengangguk dengan serius. Karena dia ingin menghadiri konferensi, dan Charlie tidak ingin muncul di tempat kejadian, dia duduk di auditorium konferensi sebagai tamu biasa terlebih dahulu di bawah pengaturan sekretaris Philip. Semua kamera diarahkan ke mimbar konferensi pers, jadi dia tidak perlu khawatir tampil di TV. Bab 1562. Ketika Charlie duduk di auditorium, seluruh aula konferensi sudah penuh sesak. Media besar telah mengirim wartawan satu persatu, dengan senjata panjang dan meriam pendek ke sini, menunggu grup GU merilis berita penting.
Saat ini, dunia luar tidak mengetahui berita tentang kesembuhan Philip. Semua orang mengira Philip sudah sekarat dan dia mungkin tidak dapat bergabung dengan Dewan Direksi hari ini. Namun, mereka mengharapkan Philip muncul. Sebab, sebagai insan media, mereka senang menangkap beberapa topik yang bisa menggugah perhatian. Jadi mereka berharap bisa menangkap gambar mendiang pahlawan Philip dan menambahkan beberapa teks yang sensasional saat itu. Ini adalah berita utama yang tepat. Beberapa orang bahkan berpikir tentang tajuk berita. Misalnya, The End of an Era, atau Legend is Old, dapatkah ketua baru grup GU membalikkan keadaan? Sekarang mereka hanya menunggu Philip, yang sedang sakit parah, terhuyung-huyung dari ruang konferensi, bahkan didorong dengan kursi roda. Saat ini, staf di tempat mengambil mikrofon dan berkata, "Harap diam, semua orang yang hadir, ketua kami akan segera datang." Begitu kata ini keluar, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk tempat tersebut. Kamera telah menemukan sudutnya, dan memasukkan seluruh pintu masuk ke dalam bingkai jendela bidik. Semua orang menunggu saat pintu terbuka dan Philip muncul. Pada saat ini, pintu didorong dari luar ke dalam. Langkah maju pertama adalah sekretaris Philip. Langkah maju kedua adalah Yang Ang. Yang ketiga adalah Yan Zheng. Saat mereka melihat Yan Zheng, suara Rana di tempat kejadian mulai menjerit intensif. Karena semua orang tahu bahwa dia adalah anak kedua dari keluarga GU, dan juga ketua grup GU, dan dia adalah penerus yang pantang menyerah. Philip sakit kritis. Dia adalah ketua baru kerajaan bisnis triliun dari GU. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di belakang Yan Zheng, mereka tidak melihat bayangan Philip, melainkan melihat seorang pria paruh baya yang hampir 10 tahun lebih muda dari Yan Zheng, dengan wajah merah, tinggi dan kuat. Hadir media tidak bisa membantu tetapi berseru, "Siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya?" Tidak heran mereka tidak bisa membantu Philip secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, citra Philip di depan media semakin tua. Apalagi, setelah Philip sakit parah, beberapa media diam-diam memotretnya di rumah sakit luar negeri. Dia memang sangat kuyu. Pada usia 50 tahun, dia tampaknya berusia setidaknya 60 tahun. Karena itu, ketika mereka tiba-tiba melihat Philip, yang tampak seperti berusia 40 tahun, tidak ada yang bisa beradaptasi dengan kontras yang tajam ini. Selain itu, wartawan media bukanlah kerabat di sekitarnya dan tidak bisa langsung mengenalinya. Itu normal. Ketika Philip masuk, beberapa wartawan media berseru, "Itu dia datang." Yang terakhir adalah Philip, pimpinan GU. Setelah dia berseru, seseorang langsung bertanya, "DMN. Philip hampir mati, bukan?" Orang terakhir sepertinya berumur 40 tahun. Bisakah dia menjadi seperti ini? Reporter itu dengan tegas berkata, 10 tahun yang lalu, saya mewawancarai ketua GU, dan dia seperti sekarang. Penampilan, sikap, dan posturnya baik-baik saja dalam ingatan. Bab 1563. Ketika para reporter mendengar ini, semua orang menatap Philip dengan serius sekarang. Jika dicermati, bayangan Philip sebelumnya memang dapat dilihat, dan panca indera serta temperamennya dimiliki oleh orang yang sama. Jadi semua orang bisa yakin bahwa pria berusia 40-an ini adalah Philip. Sekarang, seluruh adegan menjadi gempar. Tidak ada yang mengerti mengapa Philip, yang pagi ini mengatakan dalam berita utama bahwa dia sakit kritis, begitu energik dan berseri-seri sekarang. Oleh karena itu, setiap jurnalis foto mengunci lensa dengan kuat pada Philip, dan suara shutter bersuara. Pada saat ini, media jaringan langsung menyiarkan konferensi secara langsung secara bersamaan di internet melalui peralatan di tempat. Ketika sejumlah besar netizen melihat wajah merah Philip, saham banyak perusahaan yang terdaftar di grup GU yang sudah turun batasnya, langsung mengendur. Yang disebut limit-limit adalah situasi di mana harga saham turun menjadi 10% dan tidak dibiarkan terus turun, mengakibatkan banyaknya order jual yang menghalangi harga terendah dan harga saham tidak bisa naik. Faktanya, dalam hal ini, jika seseorang memakan semua pesanan jual pada harga batas, maka secara otomatis saham akan membuka batas tersebut. Yang paling sensitif di pasar saham adalah broker dan institusi. Ketika mereka menemukan bahwa Philip ternyata terlihat seperti orang baik-baik saja, mereka segera menyadari bahwa berita pagi ini pasti berita palsu. Oleh karena itu, dalam hal ini, mereka sepenuhnya yakin bahwa harga saham grup GU akan segera naik.
Saat ini, jika pesanan penjualan habis pada harga batas, Anda dapat membeli bagian bawah dengan harga terendah. Jika saham bisa naik melawan tren di masa depan, dari batas bawah sampai ke batas harian, maka institusi yang membeli bagian bawah akan bisa merebut kenaikan 20% dalam satu hari. Misalnya, harga saham awalnya 100, tetapi berakhir di 90. Saat ini, 10,000 orang menempatkan pesanan jual mereka pada 90. Jika seseorang menempatkan 10,000 orang ini pada 90 saham beli semuanya, dan harga saham akan mulai buka batasnya. Jika Anda membeli bagian bawah dari harga 90, harga saham naik kembali ke 100, dan kemudian terus naik ke batas harian 110, itu setara dengan periode waktu singkat, dari 90 ke 110. Sejumlah besar lembaga mengumpulkan dana dengan panik, dan harga saham telah naik jauh setelah membuka batas bawah. Kali ini, Philip maju ke depan kursi, berdiri di tempatnya dan melambai kepada reporter, lalu berjalan ke atas panggung dan duduk di tengah mimbar. Di depannya, mikrofon dan label namanya ditempatkan dengan kata-kata, Ketua, Philip Gu. Setelah duduk, Philip tersenyum ke mikrofon dan berkata dengan tegas, pertama-tama, atas nama Grup Gu dan Dewan Direktur Grup Gu, saya ingin berterima kasih kepada semua teman dari media yang telah berpartisipasi dalam konferensi pers ini di jadwal padat. Sekelompok pemegang saham Gu Group mengikutinya untuk bertepuk tangan. Setelah itu, Philip berkata, selanjutnya, saya akan memberikan beberapa jawaban sederhana dan ringkas untuk beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian teman media, pemegang saham, dan investor Anda. Semua orang tidak menyangka bahwa Philip akan langsung membahas topik tersebut setelah membuat kalimat yang sopan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, mendengarkan dengan hormat. Philip berdehem dan berkata dengan suara keras, masalah pertama adalah kesehatan pribadi saya. Saya memang memiliki beberapa masalah dengan tubuh saya sebelumnya, tetapi sekarang tubuh saya telah pulih sepenuhnya. Begitu ini dikatakan, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan napas. Semua orang tahu bahwa Philip mengidap kanker pankreas, dan itu berada pada stadium terminal. Penyakit ini dikenal sebagai kanker dengan angka kematian tertinggi, dan tidak mungkin dapat disembuhkan. Sekarang, Philip berkata bahwa dia telah pulih sepenuhnya, yang telah sepenuhnya merongrong pemahaman semua orang tentang penyakit itu. Bab 1564. Namun, merawat wajah Philip yang bercahaya sepertinya tidak sakit parah. Apakah memang ada keajaiban medis yang tidak dapat dicapai? Pada saat ini, Philip melanjutkan, pertanyaan kedua, jika Anda tidak percaya bahwa tubuh saya telah pulih sepenuhnya, maka setelah konferensi pers, saya akan pergi ke Fairview untuk CT scan seluruh tubuh, dan hasil scan, saya ingin mengumumkannya ke semua media dan masyarakat umum. Dengan perkataan Philip, semua orang tidak curiga dengan kondisinya. Karena CT scan seluruh tubuh dapat menemukan segala jenis tumor, bahkan karsinoma in situ stadium sangat awal, dapat ditemukan dengan baik. Jika Philip tidak sembuh, dia pasti tidak akan berani menerima pemeriksaan seperti itu. Semua orang tidak bisa membantu tetapi heran. Mereka tidak menyangka bahwa kanker pankreas, penyakit yang sangat mematikan, bisa lahir dengan keajaiban seperti itu, yang mengingatkan orang-orang jenius Jobs yang meninggal muda beberapa tahun yang lalu. Itu penyakit yang sama, mengapa Jobs tidak seberuntung itu? Jika Jobs masih hidup, mungkin dia bisa membawa lebih banyak inovasi dan perubahan bagi umat manusia. Kemudian, Philip berkata, pertanyaan ketiga, saya pikir semua orang sangat memperhatikan pengaturan ketua grup Gu. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa antara saya dan dua pemegang saham grup Gu lainnya, Yan Zheng dan Yang Ang, beberapa menit yang lalu, perjanjian pengalihan hak suara telah ditandatangani. Pemegang saham Yan Zheng dan Yang Ang telah secara permanen mengalihkan semua hak suara yang terkait dengan saham pribadi mereka kepada saya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bahkan lebih tercengang. Mereka sudah menanyakan tentang perselisihan antara saudara keluarga Gu dari mana-mana. Mereka tahu bahwa Yan Zheng dan Yang Ang telah membentuk aliansi untuk berurusan dengan kakak laki-laki mereka, dan mereka juga bersatu dengan pemegang saham lain untuk berurusan dengan kakak laki-laki mereka. Semua orang masih menunggu untuk melihat pertengkaran keluarga besar, tetapi mereka tidak berharap ketiga bersaudara itu mencapai kesepakatan persaudaraan seperti itu. Yan Zheng dan Yang Ang secara permanen mengalihkan hak suara mereka kepada saudara tertua mereka, Philip. Bukankah ini berarti mereka akan selalu menaati Philip?
Bagaimana dengan saudara-saudara yang bersaing? Bagaimana dengan perang warisan yang bagus? Para reporter yang hadir merasa sangat tertekan. Ini seperti setiap orang telah membeli biji melon dan minuman, duduk di depan TV dan bersiap untuk menonton opera Gongdo. Akibatnya, setelah menyalakan TV, mereka menemukan bahwa semua permaisuri, channel Jubine, dan bangsawan di harem semuanya berkerumun di sekitar ratu. Setiap orang memiliki satu pikiran dengan ratu. Semuanya dilihat oleh ratu, dan seluruh harem selaras. Bagaimana bisa ada perkelahian? Apa hidup dan mati? Bagaimana bisa ada pembunuhan? Sebagai pihak yang berkepentingan, secara alami merupakan solusi paling hemat biaya untuk melakukan upaya bersama dan mengubah pertempuran menjadi batu giok. Tapi sebagai penonton, adegan seperti ini sangat membosankan. Bahkan bisa dikatakan sangat mengecewakan. Philip melirik mata dan ekspresi semua reporter. Dia tersenyum ringan dan berkata ke mikrofon, mulai hari ini dan seterusnya, 3 bersaudara keluarga Gu dari keluarga Gu akan bekerja sama untuk membawa keluarga Gu ke dalam kejayaan baru. Saat apa yang disebut saudara bekerja bersama, dan keuntungan mereka memotong emas, kami juga percaya bahwa dengan upaya bersama kami, grup Gu pasti akan mengembalikan semua pemegang saham dan investor dengan kinerja yang lebih baik dan nilai pasar yang lebih tinggi. Setelah dia selesai berbicara, dia bercanda dan berbicara sedikit, namun, izinkan saya untuk meminta maaf kepada semua orang di sini. Anda kecewa karena tidak membiarkan Anda melihat pertengkaran keluarga besar. Begitu kata-kata ini keluar, para wartawan di tempat kejadian tersipu, tetapi pada saat ini harga saham semua perusahaan yang terdaftar di bawah grup Gu mulai melonjak seperti naga. Bab 1565. Hampir segera setelah pernyataan dominan Philip, harga saham, yang terus naik tidak lama setelah pembukaan limit, tiba-tiba tampak seperti duduk di atas roket, dan langsung menuju ke batas dengan suara. Sejumlah besar institusi dan sejumlah besar investor retail menyaksikan konferensi pers. Melihat hal tersebut, mereka langsung memiliki kepercayaan penuh terhadap grup Gu dan optimis akan hal tersebut, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum Philip sakit. Oleh karena itu, setiap orang mulai mati-matian membeli semua saham perusahaan yang terdaftar di grup Gu yang tersedia di pasar, dan segera menarik harga ke batas harian. Dalam sekejap, harga saham berbalik dan meledakkan seluruh lingkaran keuangan. Alasan mengapa semua orang begitu optimis tentang grup Gu bukan hanya karena Philip terlihat sangat sehat, tetapi juga karena hak suara Philip di grup Gu telah mencapai 51%. Sebelumnya, ketiga Gu bersaudara secara bersama-sama memegang 51% saham dan hak suara. Meskipun Philip sendiri memiliki setengahnya, dia ingin menerapkan keputusan di Dewan Direksi. Dia juga harus mendapatkan suara dari 2 saudara lainnya, atau membiarkan yang lain. Beberapa pemegang saham minoritas yang bersama-sama melebihi rasio kepemilikan saham Yanseng dan Philip memberikan suara mendukung. Sekarang tidak lebih. Dia telah mencapai tujuan sepenuhnya untuk 1 orang berbicara dan 1 orang menjadi guru. Mulai sekarang, kendalinya atas grup Gu akan naik ke ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini telah memperkuat kepercayaan pasar dan investor terhadap Philip. Jika Anda percaya padanya, Anda tentu saja percaya pada grup Gu. Begitu Anda memiliki kepercayaan pada perusahaan, Anda akan memiliki kepercayaan dalam memegang saham perusahaan. Alhasil, harga saham meroket. Philip tidak terlalu banyak berbicara dengan wartawan di tempat kejadian. Setelah menjelaskan beberapa pertanyaan yang ingin dia katakan, dia berkata, di masa depan, grup Gu akan melipat gandakan upayanya untuk membayar investor dan pemegang saham untuk grup Gu. Percayalah, dan percayalah, kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Philip berkata lagi, konferensi pers hari ini berakhir di sini, terima kasih sudah datang. Seorang reporter buru-buru berdiri dan bertanya dengan keras, Ketua Gu, bisakah Anda menerima wawancara sederhana? Philip melambaikan tangannya, tidak perlu wawancara. Saya hanya ingin mengatakan banyak. Saya telah mengatakan terlalu banyak, tetapi itu akan mempengaruhi penerimaan semua orang terhadap informasi penting ini. Setelah dia selesai berbicara, Charlie, yang berada di bawah stand-nya, mengedipkan mata pelan dan berjalan keluar dari tempat tersebut. Reporter juga ingin menyusul untuk wawancara, tapi petugas keamanan di tempat kejadian segera menghentikan semua wartawan dan berkata dengan sopan, maaf, ketua tidak menerima wawancara tambahan.
Charlie berdiri, sekretaris Philip telah tiba, dan berkata dengan hormat, Mr. Wade, ketua mengatakan bahwa media lebih memperhatikan. Biarkan saya membawa Anda melalui pintu keluar lain. Charlie mengangguk, mengikuti sekretaris itu beberapa langkah, dan datang ke kantor Philip. Philip berbaju merah saat ini. Melihat Charlie masuk, dia segera melangkah maju, menepuk lengannya, dan berkata dengan penuh semangat, Charlie, kamu membuatku merasakan hidup baru. Charlie tersenyum, Paman, bukankah aku memberimu obat kemarin? Philip menggelengkan kepalanya, ini tidak sama. Saya sedang berbicara tentang kehidupan baru. Ini dalam karir. Mulai hari ini, grup gua akhirnya dapat menyelamatkan banyak gesekan internal dan bergerak maju. Berbicara tentang ini, Philip menghela nafas, kamu tidak tahu bagaimana rasanya jika kamu berkonsentrasi melakukan sesuatu dan orang di sebelahmu melakukan segala kemungkinan untuk menahanmu. Seolah-olah Anda ingin memimpin semua orang ke depan, dan orang-orang di sekitar Anda tidak hanya tidak mengikuti Anda, tetapi juga menarik lengan baju Anda, memeluk paha Anda, dan bahkan menghalangi Anda di depan dan menggali lubang untuk Anda. Tidak apa-apa sekarang ku bilang untuk lari, mereka semua harus lari, bukan lari, mereka harus lari dengan cambuk. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan memberi selamat kepada paman sebelumnya, dan berharap kamu membawa keluarga Gu ke level berikutnya. Philip memandang Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, saya harap suatu hari nanti, Anda akan memimpin keluarga Wade ke level berikutnya dengan keluarga Gu. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang yang paling berkuasa di dunia bisnis.